Karena banyak kasus itu CVT rusak Pak, gara-gara oli. 40.000 diperiksa. Oh, oke. Tapi kalau pas 40.000 diperiksa hasilnya jelek, langsung itu diganti. Oli metiknya itu tinggi, melebihi batas, dia akan di save mode. Jadi dia tarikannya dibikin loyo Pak. Itu makanya penggantian oli CVT dan AT itu harus maju. Harus dimajukan Harus maju. Kita nyaraninnya bahkan sampai majunya berapa persen tuh Pak? Resikonya kalau kena kontaminan Pak. Kontaminannya oli transmisi manual itu dikit. Intinya tuh dia cerita, kalau saya enggak Mas, saya tergantung kondisi. Bahkan kadang setiap 5.000 ganti, setiap 2.000 ganti. Apa kondisinya? Pemicu apa? Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahadpedia dimanapun berada. Sobat Ahadpedia, kita masih di bengkel AHA Motor, Yogyakarta. Dan kita masih tetap berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan saling support agar informasi bisa kita terima lebih banyak dan perawatan kendaraan juga bisa kita maksimalkan. Nah, Sobat Ahadpedia yang sedang perjalanan dan menuju kampung halaman, mudah-mudahan sampai tujuan dengan baik. Dan kalau ada kendala di daerah Yogyakarta, bisa dihubungi AHA Motor. Ada Mas Hardi, ada Mas Wawan, Mas Agus, dan Mas yang lainnya. Nah, di sini udah ada Mas Wawan nih, akan memberikan kita konten baru lagi seputar apa ini? Mas Wawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahadpedia. Gimana Mas Wawan? Kita Masih lagi, kuat? lagi. Nunggu beduk? Lapar Pak. Ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan memang puasa ya? Iya, memang puasa. Pamer sekali. Oke. Nah, apa Mas konten yang mau kita bagi nih buat Sobat Ahadpedia? Yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja ya? Iya, ringan tapi bermanfaat. Iya, Kemarin boleh, kita ngebahas oli metik Mas. Oli mesin. Oli mesin. Ya, oli mesin kita bahas mulai dari 5.000 atau 10.000 ya. Oh, Banyak iya. banget tuh kawan-kawan yang komentar pengalamannya masing-masing ya. Iya, Ada yang sebelum 5.000 udah bongkar, udah turun oli. Ada yang sampai 15.000 aman-aman saja. Alhamdulillah, banyak pengalaman yang bisa kita Iya, dapatkan. tergantung kualitas oli. Kualitas oli juga ada juga yang komentar kayak gitu. Ada yang cerdas sekali komentarnya Apa juga itu, Mas? tuh, yang intinya kondisi yang kontaminan itu loh Pak. Oh. Dipengaruhi oleh kontaminan ketika beban kerja mesin itu berat Berat, harus ya? diganti. Gitu. Oke, baik. Nah, ini kita coba bergeser Mas dari oli mesin ke oli metik Wah, dan oli transmisi. Pokoknya oli yang berhubungan dengan transmisi lah ya. Oke, siap. Apakah itu transmisi metik dan transmisi Manual. manual. Nah, bagaimana Mas Wawan? oke. Itu juga ini Pak, berbagai versi Pak. Penggantian oli ya, berapa gitu ya. Nah, kita mulai dari oli CVT dulu kali Pak. Oli CVT ya. Yang paling baru ya. Kalau untuk oli CVT itu kan penggantiannya itu berdasarkan point deterioration itu tadi Pak. Oke. Point deterioration itu akan didapat dari inputan sensor di dalam AT, di dalam CVT. Ada yang sensor suhu, ada yang sensor apa solenoid itu tadi. Pokoknya dari perhitungan beberapa sensor dan akhirnya didapatkan poin turunnya kualitas oli CVT. Oh, turunnya kualitas oli ya? Iya. Oke, siap. Itu untuk memangkas ini Pak. Kalau biasanya kan patokannya itu berdasarkan kilometer. Itu nggak akurat juga. Kan ada yang komentar juga tuh, oh kurang akurat, karena hitungannya aturan jangan kilometer tapi ya. running hour gitu kan. Iya, benar. Itu kan sama kayak oli Oli metik juga ya? Nah, terus juga ada yang berpatokan dari mengecek di dipstick gitu kan. Oke. Itu sebenarnya juga kurang akurat karena kita nggak bisa membuktikan secara Kualitas. dari lab gitu loh. Iya, benar. Yang kurang akurat karena itu cuma dari warna dan Betul. tekstur gitu kan. Itu juga kurang akurat, makanya pabrikan sekarang ngasih solusi dengan prediksi antar sensor itu tadi Pak. Yang diolah mengeluarkan hasil poin tadi ya. Hasil yang poin itu satuannya juga ini nggak bisa nggak ada satuannya, itu poin aja. Poin aja. Baik. Nah itu untuk CVT ya diganti berdasarkan poin tersebut. Kalau dulunya itu CVT per 210.000 poin ya kan. Dulunya awalnya seperti itu Pak. 200. 210.000 poin. Mobil baru. Mobil baru. Oke. Tapi kesini
dimajukan tuh Oh. dari pihak dealer gitu kan. Karena kualitas oli CVT itu memang cepat menurun, akhirnya dimajukan menjadi sekitar 100.000. 100.000. 100.000. 100.000 poin. 100.000 poin. Bukan kilometer Bukan ya? kilometer. Oke, baik. Kalau mau dikonversi ke kilometer, itu saya nanya ke Mas Dardi ya, kan dia yang lebih senior, itu di angka 40.000. 40.000 kilometer. 100.000 poin tadi? Iya. Oke. Di 40.000 kilometer. Baik. Kalau di bengkel-bengkel resmi ya, kalau teman-teman saya yang di sana, dia masih ngecek gitu Pak. Pokoknya ketika dia datang ke bengkel, ngecek olinya kan dia bisa sambil dibuka gitu kan. Kalau olinya sudah mulai hitam, langsung diestimasi ganti. Berapapun itu kilometernya, karena memang. Dan berapapun poinnya? Iya benar. Tinggal nanti di reset ulang lagi kan. Oh gitu. Karena banyak kasus itu CVT rusak Pak, gara-gara oli. Karena itu sangat berpengaruh banget masalah oli Pak. Ya. Bahkan ini di cabang Neo ya, yang di sana di Bantul. Yang di Bantul ya? Ya, itu per 20.000. 20.000 kilometer, 20.000 apa? Kilometer. Iya. Wah. Per 20.000 kilometer ganti oli CVT. AT juga sama 20.000 kata Mas Budi. Wah. Beda-beda ya? Beda-beda karena itu sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah Pak, mending ganti oli. Baik. Gitu Pak. Karena memang oli transmisi matic sama CVT itu perawatannya ya penggantian oli itu Pak. Cuma di situ ya? Iya. Kuncinya di situ sama cek kelistrikan aja. Berbeda kalau kopling yang transmisi manual. Ada penggantian kopling secara teratur gitu ya. Kayak gitu Pak. Oke, nah ini kita ngebahas oli CVT. Oli CVT. Nah, berarti tadi boleh dicek, boleh melalui scan. Iya. Nah, kalau tidak ada scan berarti? Kalau tidak ada scan berdasarkan kilometer tadi Pak. Oh, berdasarkan kilometer ya? 20.000 atau 40.000? 40.000. Okay. Kalau dari AH sih 40.000. 40.000 ya? Iya. Kilometer? Kilometer. Oke, Iya. baik. Itu perlu diganti. Kalau yang matic itu hampir sama Pak, karena prinsipnya pakai fluida juga. Matic AT, konvensional. AT, iya, Oke, konvensional. baik. Kita sekarang berada di bahasan Matic AT. AT ya. Kalau soal AT, matic konvensional, itu hampir sama dengan CVT Pak, karena mekanikalnya masih pakai kopling fluida, terus ada fluidanya juga yang berupa ATF itu tadi Pak. Itu kerjanya juga sama, mengatur kopling-kopling itu untuk menentukan rasio, terus sebagai kopling fluida juga. Jadi bebannya sama, cuman beda kualitas Pak. Kalau yang CVT itu kualitasnya lebih tinggi. Olinya? Iya. Karena dia melumasi itu juga kan, puli. Oh iya, ada puli dia ya. Steel belt gitu steel belt ya. Nah, itu berbedanya di situ. Kalau yang CVT cuma menekan piston untuk penggerakan ke ampas. Oh, AT. Nah, kalau AT untuk menggerakkan ke ampas koplingnya. Ya, penggantian oli CVT juga perlu dimajukan Pak. Kalau di pabrikan itu kan per 100.000. AT. Oke. AT itu 100.000. Yang belum ada poin-poin deterioration itu. Kalau AT dia satuan kilometer. Kalau dia satuan kilometer. Itu kalau di dealer Toyota, Nissan, Honda itu 100.000. 100.000 kilometer harus diganti. Tapi ya tetap ada syarat yang kemarin itu Pak, ketika beban berat atau jalanan yang macet, itu harus dimajukan. Jadi di per 40.000 diperiksa. Di 80.000 diperiksa. Terus kalau 80.000 biasanya langsung diganti gitu. Oh, 80.000 diganti. 80 ganti, 40.000 diperiksa. Oh, oke. Tapi kalau pas 40.000 diperiksa hasilnya jelek, langsung diganti. Ya. Oke. Nah, itu untuk transmisi matic konvensional yang AT. Baik, sebelum kita pindah ke transmisi manual ya. Iya. Pertanyaan saya Mas, apa penyebab oli itu bisa naik turun? Yang satu dia lama diganti, yang satu lagi mungkin mobil lain cepat diganti. Di mana posisi yang membuat oli tadi itu jadi cepat jelek? Yang atau oli berubah? matic ya? Matic ya. Apakah CVT dan AT? Oke, itu biasanya di suhu Pak. Oh, suhu. Suhu itu sangat menentukan karena sensor kan gini nih. Ada namanya safety mode ya, safety mode. Safety mode. Itu kalau suhu suhu oli transmisinya, oli maticnya itu tinggi, melebihi batas, dia akan di safe mode. Jadi dia tarikannya dibikin loyo Pak. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Itu mobil CVT. Mobil CVT, ya CVT. CVT ya, iya, CVT ya. Safe mode.
Kayak kalau AT mungkin belum ada, cuma Belum ada. sensor suhunya sudah ada. Oh, sensor suhu ada. Sensor suhu ada. Tapi safe mode-nya nggak ada. Safe mode-nya belum ada. Kalau yang CVT kan dibatasin kecepatannya biar nggak mau lari. Itu Iya. sebagai pengaman, Pak. Apa gunanya? Kenapa dibatasi kecepatannya? Karena kalau dibiarkan overheat, Pak, panas gitu kan. Itu kan bisa menyebabkan komponen ya. Komponen yang lunak itu tadi steel belt. Itu kan oli kan yang melumasi oli kan. Oli kan sebagai pendingin juga. Iya. Ketika pendinginnya sudah terlalu panas kan nggak optimal, Pak. Makanya perlu dihentikan. Kecepatannya dibikin rendah biar pompanya ya juga segitu-gitu aja gitu kerjanya. Kalau digeber kan kerja keras pompa olinya. Jadi transmisi itu juga ada istilah overheat? Ada. Ada. Sering kan overheat CVT? Apa ciri-cirinya apa, Mas? Ya tarikan CVT. loyo itu tadi, Pak. Oh, Tarikan oke. loyo. Kalau dia apakah setelah sudah dingin lagi, dia akan kembali normal? Kembali normal. Berapa menit, berapa jam? Ya 10 menit 15 menitan, Pak. Oh. Ya kalau bagusnya dihentikan aja. Kalau safe mode itu sebenarnya malah ini, Pak, peluang ini kesempatan si driver untuk membawa ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan. Harusnya begitu ya? Iya, Bukan untuk diberhentikan terus jalan lagi? iya. Diberhentikan jalan lagi juga nggak apa-apa. Oh. Karena memang kalau di lapangan temuannya memang apa namanya kalau sudah overheat terus nanti berhenti mesinnya, normal kembali, safe mode-nya udah off. Yang menyebabkan overheat kembali ke oli? Kalau penyebabnya itu ya dari kerja mobilnya itu sendiri juga. Yang terlalu Terus, yang terlalu diforsir. diforsir. Itu biasanya ada di oli ini. Kan ada transmisi yang DCT juga itu, Pak. DCT, dual clutch Oh iya benar, dual clutch itu. mechanical transmisi manual ya. Benar. Itu kata teman saya tuh lebih responsif lah daripada Transmisi matic ya. karena dia itu kan sensasinya sensasi manual. Yang dimetikkan. cuman iya Benar. koplingnya kopling otomatis, Iya. berpindahnya pakai motor. Ah. Itu rasanya mau ngegas terus katanya. Ya itu, jadi salah satunya ya karena RPM tinggi tadi, kerja keras. Pas mudik juga sering tuh nanti di tol, jalan lagi lenggang, kayak gitu. Itu kalau yang CVT tapi ya. Ya. Kalau yang AT nggak kerasa. Nggak kerasa ya, iya. karena nggak ada safe mode Karena di situ ya. nggak ada safe mode-nya. Tapi kalau kita Belum pernah lalai, sih, pernah kalau kita lalai di AT sampai dia sampai dia overheat. Ya itu tadi paling bau gosong. Oh, yang bau gosong di olinya. Oh. Terus ya panas lah intinya bau gosong itu. Terus kalau udah gosong gitu kan ya kerja koplingnya juga berbeda, Pak, dengan kondisi yang pas ideal. Berarti dia akan menurun. Iya. Kayak sama prinsip rem lah. Rem ketika panas. Ya, benar. Apalagi ini kampas kopling yang tipis-tipis itu. Kan hati tipis-tipis. Iya, tipis-tipis banget ya. Nah itu beda. Lebih tinggi peluang slipnya, Pak. Itu makanya penggantian oli CVT dan AT itu harus maju. Harus dimajukan ya. Harus maju. Kita nyaraninnya bahkan sampai majunya berapa persen tuh, Pak? Lebih dari setengahnya kan. 100% lebih lah. Kalau dikatakan 100.000 kok sampai ganti 20 kan berarti 80%-nya kan. Itu harus dimajukan. Ini bukan masalah masalah dari bengkel yang memajukan memajukan penggantian oli biar cepat ganti oli, bukan ya? Bisnis tapi itu. iya. Tapi ini bagaimana caranya kendaraan itu jadi awet ya? Iya. Ya mungkin konspirasi. Ya. Ya intinya ya terserah kan, namanya mau dibilang konspirasi ya monggo orang kan boleh berpendapat. Iya. Apalagi kita juga menjurusnya memang harus menyarankan ganti oli lebih tinggi. Tapi kalau di lapangan secara jujur ya kita sampaikan kayak gitu tuh datanya. Betul. Mau dibilang apa? Ya monggo silakan. Iya. Sebenarnya maksudnya kita itu sebagai apa istilahnya? Sebagai asisten pribadi kawan-kawan lah ya. Daripada terjadi apa-apa di jalan. Ada nih pelanggan yang di AH juga, ya cerita ke saya sih. Intinya dulu saya tuh CVT ini Mas, ganti Mas, untuk masih waranti, diganti sama Nissan satu gelondong. Terus dia disarankan ganti per 40.000 atau 60.000. Cuman bapaknya ini nggak mau, pokoknya saya mau ganti per 20.000. Malah lebih cepat ya? Pokoknya saya nggak mau nanti habis waranti habis, saya harus ganti segitu banyaknya. Itu karena masalah ini ya. Itu segitu. Baik. Kalau informasi yang sangat bermanfaat. Ini masalah oli matic ini. Jadi disampaikan oleh Mas. Ya, kalau yang manual beda lagi. Nah, kita ke manual nih. Manual ada nggak? Di mana nih? Manual udah ini kali. Iya. Kalau manual ada dipstick ya, Mas?
Nggak ada. Manual itu olinya awet, Pak. Awet ya? Awet. Kenapa? Apa pembedanya Mas dengan yang oli matic? Nah, pembedanya gini, Pak. Kalau oli manual, transmisi manual, itu sebagai pelumas murni, Pak. Pelumas mekanikal gigi-gigi. Oh, kemarin Mas ini siapa? Mas Dino. Elin. Oh, Elin. Ya, yang membongkar transmisi manual. Manual. Ya. Jadi yang dilumasi gir-girnya itu. Gir-gir itu aja. Jadi dia nggak bekerja sebagai fluida, nggak bekerja sebagai kopling fluida itu tadi, nggak sebagai penekan piston atau melumasi puli gitu. Enggak. Ini cuma gigi, pertautan gigi yang ya kayak gitu. Makanya olinya memang dibikin grade-nya itu grade rendah. Berbeda dengan oli mesin, oli CVT yang grade-nya tinggi-tinggi. Oli manual juga harganya lebih murah. Lebih murah? Jauh lebih murah? Iya, lebih murah. Ya nggak jauh, pokoknya ya murah. Nggak semahal oli mesin. Terus dia karakteristiknya kan lebih kental, Pak. Lebih kental itu lebih awet. Gitu. Karena dia nggak butuh performa yang untuk memacu kecepatan atau apa, nggak butuh. Pokoknya ya melumasi aja lah. Yang penting nggak kering. Yang penting oli nggak tercampur dengan air. Nah, ini Sobat Apedia. Tadi pagi saya baru baca komentar dari Sobat Apedia. Dan saya kaget juga membaca komentar beliau. Beliau itu punya mobil Jetstar, Mas. Mitsubishi Jetstar, tau kan? Akhir tahun 80-an yang mirip-mirip apa? 89-an deh mobil itu. Mirip-mirip sama ini, apa? Zebra. Oh iya. Suzuki Carry gitu. Iya, tahu. Dia beli mobilnya 2010, Mas. Iya. Sampai sekarang dia nggak pernah ganti oli transmisi sama gardan. Itu usia berapa? Berarti udah berapa? Enggak, kalau dari dia beli kan berarti udah 10 tahun ya? Hampir 14 tahun ya? Nah, untuk dia sendiri 14 tahun. Mobil itu tahun 89. Iya. Nah, di tempatnya beliau saja dia belum pernah ganti. Iya. Nah, yang kayak gini bagaimana? Apakah dibiarkan sampai 14 tahun tidak diganti? Tapi kalau saya saya pribadi nih, yang selalu, maksudnya sering menjumpai oleh itu kondisinya masih baik ketika waktunya diganti itu merasa eman-eman gitu kalau diganti. Biasanya kalau diganti tap tuh masih bening. Masih bening, jadi ya kalau menurut saya ya nggak apa-apa sih, kan buat mekanikal aja gitu. Apa tidak ada ini apa yang berubah dari olinya tersebut, ya karakter oli tersebut? Kalau perubahan mungkin ada, Pak. Karena fungsinya itu nggak terlalu urgent gitu ya, atau memang nggak krusial, jadi bisa diperpanjang gitu. Asal kuncinya berarti kebocoran ya? Berkurangnya volume ya? Sama nggak kecampur air, Pak. Kalau transmisi itu kan Matic? resikonya kalau kena kontaminan, Pak. Kontaminannya oli transmisi manual itu dikit, cuma friksi aja. Friksi pertautan antar gear. Benar. Kalau oli AT itu kan ada panas yang nanti kualitasnya menurun gitu. Terus kalau oli mesin ada hasil pembakaran yang nanti atau debu-debu mengotori itu kan itu kontaminan tadi. Kalau oli transmisi manual nggak ada kan. Yang penting nggak kemasukan air. Volumenya nggak habis, kurang ya. Iya. Wah. Itu kayak gitu. Kalau dari dealer ini ya, kalau Toyota nyaraninnya penggantiannya per 40.000, Pak. 40.000 kilometer. Itu haknya Toyota kan. Oke. Terus Nissan per 120.000. 120.000. Iya. Honda 120.000 juga. Itu kalau dibuat waktu berapa tahun itu? Nah, itu panjang banget, Pak. 120 berapa tahun? Ada 5. Anggap saja, misalkan 40 itu 1 tahun misalnya. Ya. Berarti kan 3 tahun ya. 3 tahunan ya. Bukan 12 tahun ya. Kalau tadi kan yang Jetstar kan 12 tahun. Iya. Ya mungkin bisa. Soalnya gini, Pak. Bahkan di bengkel-bengkel kita itu penggantian oli transmisi manual itu memang nggak ditekankan gitu. Nggak ditekankan kamu ganti. Memang kita yang ngapain sih orang nggak perlu diganti. Tapi memang pokoknya kalau pas biasanya tuh penggantiannya pas ganti kopling malah, Pak. Kalau kopling 60, 80 diganti kan. Pas penurunan ya. Pas penurunan kopling itu sekalian ganti karena belum pernah ganti. Itu olinya masih bagus-bagus. Terus ada juga yang cerita ini, Pak. Pelanggan juga sih. Jadi bukan pelanggan sih, apa namanya? AHP dia itu namanya subscriber ya. Subscriber. Subscriber apa ya, saya lupa. Oh, bukan. Saya lupa pokoknya saya tuh banyak yang kan.
Intinya tuh dia cerita, kalau saya enggak mas, saya tergantung kondisi. Bahkan kadang setiap 5.000 ganti, setiap 2.000 ganti. Apa kondisinya? Pemicu apa? Saya tanya, lah mobilnya apa pak? Mobil saya Katana, biasa ngelumpur di kebun karet. Jadi dia olinya cepat kena air, kena lumpur. Oh, masa jadi poinnya di sana mas ya, yang mas sampaikan tadi ya, dua tadi itu ya. Yang pertama air, yang kedua volume ya. Iya. Oh. Kalau misalnya pemakaian oke wajar-wajar saja ya awet, karena fungsinya itu cuma itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu mas bahwa mobil kita itu ada kebocoran air, kemasukan air. Pentingnya melakukan pemeriksaan sebenarnya itu pak. Nah. Cuman nggak ada dipstik juga tuh. Nah, ada dipstiknya. Iya makanya pak. Paling aman berarti emang memajukan ya. Memajukan bisa jadi. Okay. Bisa ya itu pas penggantian oli itu. Kalau nggak ada kendala juga ya susah. Nah, berarti kita bisa sampaikan pesan juga ke sobat Apedia yang mungkin sudah lama tidak mengganti ganti oli transmisi dan gardan gitu ya. Nah, alangkah baiknya dia juga diganti atau diperiksa lah. Iya, karena tadi bisa jadi air yang masuk. Kontaminan ya. Kontaminan. Kalau air masuk yang terjadi apa mas? Kalau air masuk kan ya oli itu fungsinya bukan sebagai pelumas kan. Sudah berubah dengan air. Ya cuma jadi air gitu. Tidak bisa meredam friksi, mengurangi gaya gesek gitu. Kan beda pak karakternya. Nah, itu nanti akan menimbulkan aus di roda-roda gigi, terus pertautan sinkromes itu pak. Sinkromes ya. Bisa tepat aus. Baik. Nah, kalau ya masih sama sih di bengkel-bengkel resmi juga 120.000 pak. 120.000 ya. Iya. Penggantian saya tanya ke teman saya 120. Enggak dimajukan, enggak transmisi matic yang dimajukan. Oh, oke. Jadi kan memang faktanya seperti itu. Cuman ya Toyota per 40.000 sih. Bahkan ada yang per 20.000 ganti. Nah, apa mas tips buat sobat Apedia, baik yang memiliki mobil matic dan mobil manual? Untuk itu sih tips ya. Ya. Tipsnya sih pemeriksaan pak. Pemeriksaan. Sering-sering melakukan pemeriksaan secara mandiri terutama. Kalau mobil itu bisa dicek dengan dipstick, kita cek dengan dipstick. Kalau nggak bisa, kita datang ke bengkel untuk melakukan scanner pak. Kalau yang transmisi CVT. CVT ya. Kalau yang manual itu alangkah baiknya memang diganti lebih ini sih. Dimajukan. Kalau nggak diganti ya diperiksa. Kan kita bisa memeriksa pak, pas ditap dikit terus nanti dipasang lagi ada nggak oli. Oh. Kalau masih sayang. Kalau enggak ya pas penggantian transmisi kopling ya pak. Pas penggantian kopling kan itunya ditap loh itu. Yeah. Dikeluarkan, ketahuan di situ. Okay. Kan biasanya kalau kopling antara 60.000 atau 80.000. Jadi pada saat 60.000 sekalian ya? Iya. Okay. Baik, terima kasih Mas Wawan informasi ilmu yang dibagi di siang hari ini. Nanti saya dibully? Ya janganlah dibully, kan ini informasi bagus juga buat kita semua ya kan Sobat Apedia ya. Dikasih komentar aja pengalamannya menggunakan oli matic ya, CVT, AT dan transmisi. Benar. Mana tahu ada yang lebih lama lagi nih. Iya, karena memang kondisional lah kayak gitu. Kalau cuma mengandalkan pengalaman ya kurang akurat juga. Mengandalkan patokan waktu ya kurang akurat juga. Pokoknya bagusnya dicek. Ya, mekanik terbaik adalah pengguna mobil itu sendiri, Pak. Okay. Kalau dia mau membuka? Ya, kalau mau peduli ya. Kalau enggak ya pasrahkan ke ahlinya. Iya, pasrahkan berarti datang ke bengkel. Datang ke bengkel, Pak, periksa. Suruh ganti. Okay. Selesai itu. Siap, baik. Makasih Mas Wawan informasinya. Oke, Pak Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Apedia semua. Ya. Terima kasih Sobat Apedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.